Bapak dan Ibu, orang tua saya, tuan-tuan guru yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kajian kita malam ini yang ingin saya sampaikan adalah sebagaimana yang saya kutip dari buah tulisan dari media online. Tapi mudah-mudahan ini adalah sangat bermanfaat buat kita, tentunya dalam menjalani kehidupan sehari-hari insyaallah. Nah, baik Bapak yang dirahmati SWT, kajian kita adalah masalah bagaimana membuka pintu rezeki. Ini yang kita kaji, Pak. Amalan pembuka pintu rezeki. Jadi rezeki ini, Pak, bukan semata rezeki itu adalah kita mendapat uang, gajian, ya, hasil panen sawit, kebun, tanaman padi, coklat dan sebagainya. Kita mendapat uang dari itu, baru kita katakan itu rezeki. Ya memang itu adalah rezeki. Tapi Bapak Ibu, pertama sehat saja pun juga adalah rezeki. Sehat kita ini rezeki dikasih Allah. Sehat rezeki. Bahagia Bapak, bahagia saja hati kita senang gembira, itu juga adalah rezeki. Bertambah saudara kita, bertambah pergaulan kita, itu juga rezeki. Dapat keturunan anak atau cucu, itu rezeki, Pak. Pendeknya banyak rezeki. Ya, namun kali ini kita hanya ingin menyampaikan bagaimana caranya supaya buka pintu-pintu rezeki itu. Memang sebetulnya rezeki itu juga sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluk diberikan Allah. Maka dalam surah Hud, ya, ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kul fi kitabim mubin. Tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Jadi sudah dijamin Allah rezeki semua itu. Apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanan. Dimanapun makhluk itu berada, semua tempat persembunyian mereka juga adalah diketahui Allah. Tetap juga mereka mendapatkan rezeki kehidupan. Baik di dasar lautkah, di balik pohon, di balik gunung, di balik lembah, tempat yang tak bisa kita lihat tempat tersebut, tapi Allah itu adalah Maha mengetahuinya. Kemudian semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu adalah Lauhul Mahfuz. Maka apa usaha kita, apa ikhtiar kita, apa amalan kita untuk membuka terbukanya pintu rezeki tersebut? Pertama adalah amalannya melaksanakan sholat sunat duha. Kita sepakatlah itu karena sudah masyhurnya itu sholat sunat duha. Maka siapa yang rajin melaksanakan sholat sunat duha itu, insya Allah mudah-mudahan rezekinya ya diluaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa 2, 4, bisa 6, 8, 10, 12 ya, salat duha. Itu sangat baik salat duha kita kerjakan. Muhammad Syafi'i Al-Bantani dalam buku 7 amalan penarik rezeki menyebut salah satu amalan pembuka rezeki itu adalah salat duha. Dalam sebuah hadis qudsi Allah SWT firman, yang makna dari hadis tersebut, wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang atau salat duha. Niscaya akan aku cukupkan kebutuhanmu pada hari akhir. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dan At-Tabrani. Nah, itu jelas ya 4 rakaat. Ya bisa lebih juga lebih baik, tapi setidaknya 4 rakaat. Kira-kira makna jangan lewatkan. Jangan 4 rakaat. Niscaya akan dicukupkan rezekinya pada akhir ataunya sore hari. Dicukupkanlah rezekinya insyaallah. Nah, ini yang pertama Pak Ibu ya. Sedangkan yang kedua adalah membaca surah Al-Waqiah. Apakah hanya sekedar dibaca itu? Ya tentu sebaiknya tidak.
tidak hanya sekedar amalan dibaca, ya, tapi sebaiknya kita sebagai umat Islam berusahalah untuk memahami tentunya makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Sekarang ini kan tidak sulit, Pak. Semua kita asalkan bisa membaca. Sekarang sudah banyak Al-Quran tafsir, memudahkan kita untuk memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Sesungguhnya bukan hanya tafsir, tapi ada lagi tambahan penjelasan hadis, bahkan ada lagi sebab nuzul ayat, ya, ada lagi masalah tajwid. Di situ dibuat tanda mana ikhfa, idgham, iqlab, qalqalah, nah lengkap sudah ada, tanda-tanda itu ada. Bahkan itulah sekarang digital yang luar biasa. Sentuh saja mana ingin kita, muncul ayat, langsung disuarakan ayat tersebut. Penjelasan pun ada. Jadi sekarang masalahnya adalah kita kalau mau atau tidak untuk membuka, ya, kemudian makna dari Al-Quran tersebut. Di handphone kita pun sekarang aplikasi, banyak aplikasi ya tentang Al-Quran. Nah, jadi pakai dari Bapak menjadi amalan memang membacanya, tapi hendaklah kiranya kita sebagai umat Islam ini tidak hanya sekedar membaca, tapi coba menggali, bisa menyentuh hati dan kolbu kita. Nah, jadi Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan mengalami kefakiran. Apalagi amalan pembuka rezeki ini adalah amalan selanjutnya adalah memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illallah wa atubu ilaihi. Istighfar dibanyakan. Menurut Muhammad Ainur Rasyid dalam buku Kaya Total dengan ayat kursi, memperbanyak istighfar dan bertaubat ini adalah menjadi